Selanjutnya kali ini kita akan mungkin sedikit membahas bagaimana kondisi pembelajaran jarak jauh di FISIP UI. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, pandemi ini sudah berlangsung lebih dari 5 bulan atau 6 bulan. Jadi semua kegiatan yang ada, baik itu di rumah maupun di kampus, di lembaga pendidikan, pasti semuanya sudah mengalami perubahan yang begitu drastis gitu. Sehingga terdapat perbedaan-perbedaan yang kita sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen pun harus mampu untuk beradaptasi terhadap hal-hal tersebut. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan langsung ya oleh dua narasumber kita. Mungkin dari pertama dari Mbak Wiwis mengenai bagaimana kondisi dan mungkin pengalaman dan hambatan apa saja yang Mbak Wiwis rasakan sebagai dosen di FISIP ini. Ya, silakan dan Pak Wiwis. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya buat mahasiswa baru FISIP angkatan tahun 2020 ya. Tepuk tangan dulu buat mereka ya. Nah, selamat datang di FISIP nanti ya. Nah, kalian ini adalah mahasiswa yang sangat spesial ya. Spesial dalam arti bahwa kalian itu masuk ke FISIP di masa pandemi ya. Sangat-sangat spesial ya. Dimana kalian membutuhkan persiapan-persiapan yang sangat-sangat sangat-sangat ketat ya, terutama di dalam menjaga kesehatan kalian gitu ya. Dan kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, memang situasi pandemi ini memang memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kita semua ya. Jadi bukan hanya mahasiswa tapi seluruh komponen masyarakat ya, termasuk kalian yang nanti akan kuliah di FISIP gitu ya. Nah, jadi kalian ini benar-benar spesial ya, mahasiswa yang spesial angkatan tahun 2020 ya. Nah, jadi di masa pandemi ini kita perlu beradaptasi ya dengan sistem pembelajaran kita yang selama ini kita tatap muka langsung, atau dalam istilah bahasa Indonesia itu adalah luring gitu ya. Nah, sekarang kita harus melakukannya secara daring gitu ya. Nah, ini yang membutuhkan persiapan, apalagi kalian mahasiswa baru ya. Saya juga bisa merasakan juga, mungkin kalian sedih ya, sedih tidak bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman kalian yang teman-teman baru ya. Tidak ada penyambutan dari fakultas, biasanya ada penyambutan dari fakultas rame-rame gitu ya. Kita kumpul dengan kegiatan masing-masing prodi itu punya kegiatannya masing-masing ya, dan lain sebagainya. Ini sungguh memang kondisi yang memang tidak harus kita coba terima ya dengan ikhlas ya. Jadi saya dan Mbak Wit ini kita berempati benar dengan kalian ya, bahwa kalian masuk ke UI itu tidak dengan penyambutan seperti biasanya yang dilakukan di masing-masing fakultas. Mungkin Ratu masih ingat ya, kalau Ratu kemarin masuk ke FISIP itu dengan acara penyambutan, ada banyak sekali kegiatan ya yang dilakukan di FISIP ya. Masing-masing prodi juga punya banyak sekali kegiatan. Nah, ini yang saya kira ya kita semua berempati ya dengan kalian ya. Tapi sekali lagi saya bilang, kalian adalah mahasiswa yang sangat spesial ya, sangat spesial yang kemudian dihadapkan pada banyak sekali nanti tantangan sekaligus juga hambatan-hambatan nanti ketika kalian akan menjalani studi di perguruan tinggi ya. Nah, jadi memang kalian ini adalah memasuki proses di mana kalian itu dari SMA masuk ke perguruan tinggi ya. Nah, ini membutuhkan suatu penyesuaian ya, adaptasi ya. Pertama dalam hal cara belajar ya. Nah, cara belajarnya kalau kemarin mungkin kalian sudah sempat barangkali mendapatkan pembelajaran di sekolah itu secara daring barangkali ya. Kalau kita lihat masanya di mana kalian sudah lulus ya tahun ini ya, kalian sempat juga dari mungkin kalian juga tidak menikmati acara kelulusan di SMA barangkali juga ya. Nah, ketika kemudian kalian masuk ke
UI apalagi ya. Nah itu kalian tidak mendapatkan itu. Jadi kita bisa mengerti betul bagaimana perasaan kalian ya. Nah jadi memang butuh penyesuaian ya. Nah penyesuaian ini yang saya kira membutuhkan persiapan. Pertama adalah fisik kalian ya. Jadi kalian mesti harus sehat juga. Kemudian yang utama lagi adalah mental ya, persiapan mental ya. Jadi kalau kita bicara soal kesehatan mental itu sekilas saja barangkali saya coba ya, kesehatan mental itu sangat terkait dengan 4 hal ya, yang berkaitan dengan aspek biologis, ya, psikologis, ya, sosial dan kemudian juga spiritual. Ya, inilah yang 4 hal ini yang tidak bisa dilepaskan dari seseorang ya. Kalau kita lihat manusia itu sebagai makhluk sosial ya, makhluk yang kemudian dilihat dari aspek biologis, psikologisnya, sosialnya dan juga spiritual ya. Jadi kalau dari aspek biologisnya apa? Penyakit-penyakit ya, misalnya penyakit kronis, mungkin kalian selama ini memiliki penyakit-penyakit kronis ya, atau barangkali mudah-mudahan enggak ya, penggunaan nafsa ya, mudah-mudahan tidak ya. Nah jadi ini yang juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa kalian atau kesehatan mental kalian ya. Kemudian juga aspek psikologis yang berkaitan dengan pola adaptasi. Nah ini yang paling penting ya, pola adaptasi. Kemudian kita juga nanti kalau di dalam konteks psikologi nanti Pak Budi juga bisa menjelaskan punya pengalaman ya. Kepribadian kalian juga itu kalau dalam konteks psikologi ya, bagaimana kalian juga bagaimana pola mekanisme pertahanan diri kalian ketika kalian dihadapkan pada berbagai macam stresor. Nah, stresornya antara lain adalah kondisi pandemi ini nih ya, yang kemudian kita harus kemudian juga beradaptasi ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan aspek sosialnya itu adalah yang terkait dengan sistem hubungan sosial ya, bagaimana relasi kalian dengan orang lain ya, sistem hubungan sosial, kemudian stresor ya, atau pemicu stresor juga gitu ya. Nah ini bagaimana kemudian kalian menyikapi, strategi apa yang kemudian perlu diupayakan supaya kita bisa lebih adaptif di dalam masa pandemi ini gitu ya. Kemudian spiritual ini bukan hanya sekedar ritual kalian menjalankan keyakinan kalian ya masing-masing, tetapi lebih kepada bagaimana kemudian faktor internal kalian itu, bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta gitu ya. Ini istilahnya kalau di dalam singkatan stres itu ada percakapan kalbu ya, self talk gitu ya. Nah ini yang saya kira kalau kita mau melihat dari aspek kesehatan mental ya, itu kita lihat dari tadi ya, 4 aspek itu tadi, aspek biologisnya, psikologisnya, sosial dan juga spiritualnya. Spiritual itu sangat penting ya, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta ya. Kita mencoba melakukan refleksi terhadap diri kita, apa selama ini yang kita lakukan, dan kita apakah kita ikhlas, kita bisa menerima gitu ya dengan kondisi pandemi sekarang ini gitu ya, secara ikhlas ya kita terima ya, tanpa kemudian kita harus marah dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah jadi saya kira itu ya, jadi yang perlu diingat. Nah nanti saya punya kiatnya di akhir, nanti barangkali kalau kita nanti akan menjalankan perkuliahan, kita harus bersahabat nih ya, harus bersahabat dengan stres juga ya. Stres itu kalau misalnya itu adalah singkatan, nanti akan saya jelaskan gitu ya. Jadi itu tadi ya, jadi setiap orang itu punya mekanisme pertahanan diri, punya strategi coping ya di dalam mereka menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada eksternal gitu ya. Jadi tidak semua orang sama gitu ya. Apalagi kalau kemudian individu-individu itu sudah punya riwayat tertentu masalah mental. Dan ini juga akan lebih memperparah ya kondisi si mahasiswa dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Karena jadi misalnya ada mahasiswa yang memiliki, misalnya karena dia sudah memiliki gangguan mental ya, riwayat gangguan mental ya. Nah, apakah itu
yang skizofren atau bipolar atau obsesif kompulsif ya, yang kemudian atau barangkali dia punya relasi yang tidak terlalu harmonis ya dengan orang tuanya, sehingga kemudian dia harus di rumah gitu ya, kemudian melakukan PJJ. Kalau misalnya nggak PJJ, itu kan dia punya kesempatan untuk keluar rumah, menghindar dari orang tuanya, mungkin sedang berkonflik atau apa, itu kesempatan buat dia. Nah ini sekarang dengan kondisi pandemi ini dia harus di rumah terus gitu, dia berhadapan dengan orang tua yang barangkali sedang konflik terus menerus gitu. Nah ini yang saya kira membutuhkan penyesuaian juga, bagaimana strateginya ya. Nah jadi saya kira kita perlu ya masing-masing kita perlu istilahnya mencoba mengenal diri kita sendiri, mengenal emosi kita sendiri gitu ya, mencoba mengenal itu supaya kita bisa mencari strategi coping yang tepat buat kita sendiri gitu ya. Karena strategi coping itu ada dua macamnya, ada yang emotion focus coping, kemudian ada yang problem fokus coping gitu ya. Jadi kalau emosi itu memang lebih banyak emosi yang kemudian diupayakan untuk dikeluarkan gitu ya, dan itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan suatu masalah juga. Tetapi ada juga yang problem fokus coping, jadi kemudian kita mencoba mencari tahu kenapa sih masalah seperti ini gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kita mencari kira-kira sumber-sumber mana yang bisa, sumber-sumber bantuan ya, bantuan apakah itu dari keluarga, apakah itu dari teman, atau barangkali juga tenaga profesional gitu ya. Jadi mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan secara singkat, karena kita masih ada Mbak Wiwit ya, gitu ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih kepada Mbak Wiwit yang sudah menjelaskan kita semua sebenarnya gimana sih kondisi kita untuk beradaptasi, baik itu dari segi pribadi maupun juga dari segi biopsikososial dan spiritual tadi gitu. Selanjutnya mungkin tadi saya sempat penasaran ya, tadi karena tadi Mbak sempat menjelaskan mengenai biopsikososial dan spiritual itu sendiri gitu. Jadi saya langsung kayak tergelitik gitu untuk bertanya apakah atau bagaimana sih sebenarnya hambatan yang telah atau udah dilewatin sama orang-orang atau mereka-mereka yang harusnya melakukan semuanya di on the spot gitu, tetap langsung, tapi karena adanya pandemi ini semuanya harus berubah kalau melalui online gitu. Jadi mungkin pertanyaan dari saya sendiri ya Mbak, maksudnya pengalaman Mbak Wiwit dan juga sebagai dosen di SUI, apa sih yang Mbak rasakan atau mungkin hambatan yang sangat membuat Mbak harus mempersiapkan semuanya dengan matang gitu. Oke, maksudnya saya mempersiapkan diri dengan proses pembelajaran PJJ ya. Ya, sekarang gini, masa pandemi ini adalah masa dimana yang berdampak pada kehidupan kita semua ya, bukan semua kita ya. Jadi bukan hanya kalian saja yang mahasiswa, tapi juga dosen ya. Semua harus melakukan penyesuaian diri ya, baik dosen pun ya. Jadi dosen juga harus banyak melakukan penyesuaian diri ya, bagi ya. Ya, jadi kalau pengalaman saya kemarin dengan PJJ itu memang pertama adalah terus terang PJJ kalau kita lihat dari aspek fisiknya ya, itu juga cukup melelahkan ya, melelahkan secara fisik ya, kemudian secara mental juga begitu gitu ya. Jadi hambatan-hambatan secara ini sih saya pribadi sih ya itu tadi, kalau kita lihat ya dari segi umur, dan saya sudah tidak ini lagi ya umur, jadi secara fisik memang itu melelahkan. Nah, saya kira juga bagi mahasiswa juga pasti akan melelahkan. Tapi kan gini, ada strategi-strategi di dalam pembelajaran yang bisa mungkin akan kalian dapatkan juga mudah-mudahan nanti dari fisik ya, pembekalan untuk pembelajaran dengan sistem jarak jauh ya. Saya kira kalian itu harus mendapatkan pembekalan itu gitu ya. Nah, jadi memang buat saya karena kemarin semester yang lalu itu separuh semester saya sempat tatap muka langsung, kemudian setengah semester itu kan dengan daring, jadi saya sebenarnya hanya melanjutkan. Tapi kalau dilihat dari apa yang saya temukan, saya pernah menanyakan kepada mahasiswa ya setelah selesai perkuliahan, saya tanya sama mereka, bagaimana kondisi kalian, apa yang kalian rasakan? Ya saya sempat juga menyebarkan sedikit kuesioner
10 pertanyaan tentang tingkat stres mereka, ya. Nah, ternyata semuanya pada stres, ya. Semuanya pada stres dengan pembelajaran daring ini, ya. Jadi ya mereka juga melihat bahwa mereka harus menyesuaikan diri. Ini mahasiswa yang sudah sempat kuliah tatap muka setengah semester, kemudian setengah semesternya itu adalah daring, ya. Mereka merasakan juga itu perubahan itu luar biasa. Jadi mereka juga merasa stres. Jadi hampir 80% di kelas itu mengatakan bahwa mereka stres berat, ya, mereka stres. Jadi mereka ketika kemudian mereka harus menambah paket kekuatan mereka, itu satu. Kemudian juga sinyal, ya, kadang-kadang sinyal juga menjadi masalah juga, ya. Nah, tapi buat kalian itu adalah persiapan itu tadi, ya, persiapan fisik dan mentalnya, kemudian bisa mengatur, memanage waktu juga, gitu, ya. Itu juga saya kira juga sangat penting, gitu. Jadi kalau misalnya apa mau saya jelaskan sekarang itu, nanti mungkin Mbak Wili dulu barangkali bisa ditanya dulu kali, ya. Itu barangkali nanti saya akan menjelaskan sedikit, memberikan kalau kita akan menjalani pembelajaran jarak jauh, kita harus bersahabat dengan stres. Terus itu ada singkatannya, nanti akan saya jelaskan di akhir, ya. Oke, ini makasih Mbak Sumi. Selanjutnya kepada Mbak Wid, saya persilakan untuk sedikit membahas tentang kondisi pandemi juga, terus juga tentang hambatan dan bagaimana adaptasinya. Silakan Mbak, persilakan. Oke, selamat. Ya, pertama itu dulu, ya. Kita harus mengapresiasi diri kita dulu bahwa kita sudah sampai pada titik ini. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sudah berhasil melampaui ujian yang kemarin, ya. Saya juga membayangkan ujiannya juga sama sulitnya, ya. Jadi selamat untuk satu tahap yang sudah sukses. Lalu berikutnya kita masuk ke dunia yang baru, ya, dunia yang penuh dengan dinamika, ya. Kalau dilihat dari katanya itu mahasiswa tuh ada mahanya, ya, di depannya. Jadi ini kalau kalian sudah memiliki peran sebagai mahasiswa, berarti saya asumsikan kalian itu adalah maha itu kan udah paling tinggi, ya, yang paling tinggi di antara para siswa. Jadi dalam artian di sini dituntut memang untuk kalian bisa belajar dengan lebih mandiri dan lain sebagainya. Saya membayangkan kalian, posisi kalian saat ini, betul sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Wiwis tadi, bahwa sulit sekali untuk bisa kalian memulai, ya, perkuliahan ini, karena memang bisa jadi harapan kalian ketika masuk kuliah tidak seperti ini awalnya, gitu, ya, benar, ya. Nah, jadi awalnya mungkin ketemu teman-teman baru, nyanyi, ya, kalau di UI itu kan nyanyi di Balairung, ya, bersama-sama begitu. Terus berikutnya ada kenal-kenalan dengan teman-teman seangkatan, bahkan juga dengan kakak kelas, ada orientasi yang berjalan secara langsung, gitu. Nah, sekarang tidak dapat dilakukan, gitu, ya. Betul, saya sepakat dengan Mbak Wiwis bahwa kalian angkatan yang istimewa dalam hal ini, bahwa ada memang mungkin kendala yang akan kalian temui di depan, tapi saya menganggap bahwa ini juga opportunities buat kalian. Kenapa? Karena buat saya pribadi nantinya dunia akan bergerak ke arah yang memang lebih banyak terkait dengan daring, gitu, ya. Jadi online, ya, sifatnya. Jadi dalam artian berarti kita di dalam tanda kutip mungkin memang dipaksa untuk belajar ini, tapi berarti nantinya ketika kalian punya tuntutan ini di masa depan sudah gampang, gitu, ya. Jadi santai, ya. Lalu berikutnya kebetulan karena saya juga mengajar di Fakultas Psikologi UI, gitu, ya, di samping sebelah, ya, tetanggaan kita FISIP dan psikologi. Saya juga membayangkan keadaan teman-teman mahasiswa kemarin ketika harus berkuliah secara PJJ, gitu, ya, pembelajaran jarak jauh. Memang ada kesulitan, dalam artian kesulitannya ada banyak, ya. Seperti di sana seperti ini. Kalau misalnya belajar di kelas, lihat teman-teman di sekitar itu kan kita jadi semangat, ya, betul nggak, ya, lebih semangat, gitu. Terus berikutnya kalau lihat yang lain pada mengerjakan tugas, terus kita juga jadi, wah, kok udah mengerjakan, ya, teman lain, kok saya belum, gitu, ya. Jadi dalam artian peer itu membantu kita untuk bisa adjust dengan tuntutan akademis, gitu. Nah, yang sekarang mungkin sulit untuk dilakukan dalam tatap muka langsung misalnya. Lalu berikutnya kendala yang lain adalah
feedback secara langsung itu mudah untuk didapatkan di dalam kelas dari dosen ya sebagai pemangku mata kuliah, yang sekarang lebih sulit gitu. Jadi dalam artian mungkin akan lebih sulit untuk mendapatkan feedback secara langsung dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kami di sini sebagai pengajar juga mencoba untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi dalam artian memang tantangannya akan besar, misalnya seperti apakah motivasinya bisa terjaga nih ya. Terus berikutnya, apakah kita bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan materi yang diajarkan oleh dosen misalnya seperti itu. Karena mungkin ada misalnya kalau nanti lihat kuliah, terus berikutnya kuliahnya masalah sinyal ya, sinyal itu sebenarnya mengganggu sekali secara emosi loh. Kalau misalnya nggak denger terus apa sih ngomong apa gitu ya, jadi terbawa juga. Nah itu apakah ada kekhawatiran itu atau tidak, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya masalah familiaritas dengan teknologinya. Nanti kita akan menggunakan moda belajar yang lebih banyak, misalnya menggunakan Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya, atau emas di UI yang sudah ada juga platformnya, yang dimana kalian harus belajar lagi, yang dimana berarti dalam hal ini kalian harus mengusahakan untuk menerima atau accepting keadaan ini sebagai keadaan yang memang perlu untuk dilalui dan melihat ini sebagai opportunities untuk kalian mengembangkan diri gitu. Jadi ketika kalian memasuki masa ini, kalian merasa bahwa oke, saya akan belajar, saya menerima keadaan ini, memang ini keadaan yang sulit, saya menerimanya, tapi saya menerimanya dan saya mau belajar. Nah dengan mindset atau dengan kondisi yang seperti itu, kemungkinan besar kita akan lebih menerima keadaan yang kita alami dan mencoba untuk mencari tahu bagaimana mengoptimalisasi proses belajar yang kita lakukan. Saya seperti itu ya. Jadi kita mungkin di awal harus lihat juga kendala apa yang kita alami di proses perkuliahan ini. Lalu berikutnya kita mencoba untuk menerima, oh iya benar juga, ternyata sulit juga nih ya gitu. Tapi saya juga mau maju karena proses belajar ini membantu saya untuk nantinya ketika saya punya tuntutan untuk misalnya menjadi moderator di webinar tertentu sudah bisa gitu ya. Lalu berikutnya ikut pelatihan secara daring, dulunya gaptek sekarang bisa gitu karena sudah terbiasa. Jadi ini bisa jadi opportunities kalau buat saya ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa melihat keadaan itu sebagai sesuatu yang sifatnya lebih positif. Berbicara mengenai kesehatan mental, saya ingin menambahkan penjelasan dari Mbak Wis yang tadi sudah sangat komprehensif. Dikatakan bahwa ketika kita berbicara mengenai kesehatan mental, kalau direlate dengan apa yang dikatakan oleh WHO, sebenarnya ada beberapa ciri khas apakah seseorang itu sehat secara mental ya. Pertama adalah apakah orang tersebut mengetahui potensi yang dimilikinya, sehingga pada saat dia mengetahui potensi yang dimilikinya, dia akan lompat ke yang kedua. Ketika dia tahu potensinya, dia akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya gitu ya. Jadi menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya atau stres-stres pekerjaan yang dihadapinya sehari-hari dengan sehat ya, karena dia tahu potensinya. Lalu yang ketiga adalah dengan dia bisa menyelesaikan stresnya, dia akan mampu untuk bekerja dengan lebih produktif ya. Dan yang terakhir adalah ketika dia mampu untuk bekerja dengan produktif, orang yang sehat mental itu tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, yang berarti dia juga bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Nah sekarang silakan dikembalikan lagi kepada rekan-rekan di sini, sampai sejauh mana kalian memahami potensi kalian, bagaimana kalian mengatasi permasalahan kalian sehari-hari, apakah sudah cukup produktif dalam bekerja, dan apakah kalian sudah cukup mampu untuk bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Nah itu jadi ukuran juga, apakah kalian sudah sehat secara mental, kira-kira seperti itu. Nah dalam artian berarti kalau dikaitkan dengan PJJ ini, yang perlu disoroti adalah masalah potensi yang tadi ya. Potensi kita seperti apa, yang berarti lebih kepada potensi itu lebih juga, kalau tadi mungkin ke bagaimana kepribadiannya gitu ya, lebih juga kepada kemampuan saya sudah sampai sejauh mana. Seperti misalnya kalau tadi cara-cara PJJ sudah ada program-program tertentu, sampai sejauh mana kita sudah memahami program-program tersebut misalnya, yang diperlukan untuk supaya nantinya kita bisa mengatasi permasalahan kita dalam proses PJJ-nya, yang bisa menyebabkan kita bisa belajar dengan lebih oke, gitu ya. Terima kasih kepada Mbak Wili yang udah menjelaskan yang lama. Tadi aku coba review sedikit ya. Jadi intinya untuk menghadapi adanya pandemi ini, kita juga sebagai mahasiswa gitu ya, atau dosen, kita harus
menerima gitu, menerima keadaan yang memang kita harus bisa beradaptasi dengan baik gitu. Jadi bukan yang menolak langsung apa ya, menjudge kali ya, misalnya menjudge diri kita bahwa kita adalah organisasi yang nggak bisa apa-apa, terus nggak bisa mengandalkan dan nggak bisa belajar dengan sungguh-sungguh di universitas gitu. Terus selanjutnya juga ada sebenarnya justru dengan adanya pandemi ini kita memiliki kesempatan yang lain gitu. Tadi telah disebutkan oleh Boy juga bahwa banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, misalnya lebih teknologi, jadi lebih tahu gimana cara mengikuti webinar dan lain-lain gitu. Terus juga tadi sempat dibahas mengenai ciri-ciri seseorang yang sehat secara mental gitu ya Mbak. Jadi ada juga mengetahui potensi, terus juga kita harus bisa menyelesaikan masalah, terus bekerja lebih produktif, dan juga bisa memberikan kontribusi kita kepada masyarakat. Artinya kita nggak fokus ke diri kita aja gitu. Nah mungkin selanjutnya yang menarik dari pembahasan yang tadi dibahas sama Louis dan Wiwit di sini ini kali ya Mbak, kayak sebagai mahasiswa pasti kita pernah merasakan seperti kayak aduh lelah secara mental yang akhirnya berakibat kepada fisik gitu kan. Nah lelah secara mental maupun dan akibatnya pada fisik itu akhirnya membuat kita untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan segala sesuatunya yang harusnya dikerjakan gitu dari dosen, kita jadinya aduh malas-malasan, terus jadi nunda waktu gitu. Bahkan banyak banget dari kita yang mungkin ya merasa kayak cuma sekolah online gitu, nggak seperti tatap muka gitu. Justru kita akan mungkin itu akan kita rasakan ketika kita benar-benar burn out lah ibaratnya gitu ya. Kita akan merasa menyepelekan gitu, ibaratnya jadi menyepelekan. Jadi sebenarnya emosi-emosi seperti itu tuh gimana sih gitu loh, gimana sebaiknya kita menanganinya, atau kita harus melakukan apa sebelumnya agar kita bisa menerima dan semangat lagi untuk menjalani pembelajaran dari ini. Mungkin dari bawah dulu. Selamat. Baik, terima kasih. Nah, nanti saya singkat juga dari saya bilang di dalam masa pandemi ini dengan sistem pembelajaran jarak jauh, kalian itu harus bersahabat dengan tadi saya bilang stres, ya. Stres itu adalah singkatan STRESS, gitu ya. S dulu. S-nya itu apa? Itu adalah study skills, ya. Jadi kalian punya kesempatan untuk belajar banyak sekali. Kalau tadi Mbak Wid bilang masa pandemi ini adalah opportunity. Nah disitulah kalian punya kesempatan untuk, walaupun kalian tidak bisa bertatap muka langsung dengan teman dan sebagainya, tapi bisa tetap kalian punya peluang untuk mencari tahu banyak hal, ya. Jadi apa yang ingin kalian ketahui tadi Mbak Wid tadi udah bilang kalian bisa menjadi moderator menjadi semua webinar, ya. Jadi itu tadi ya study skill. Jadi banyak sekali hal yang ingin kalian cari tahu, ya. Apakah itu di bidang akademis atau non akademis, banyak sekali gitu ya. Nah itu S-nya ya, study skills. Kemudian T, ya, stress. Yes, stress ya. T itu adalah tempo and time management, ya. Jadi kalian harus bisa memanage waktu, ya. Kalau misalnya semester pertama biasanya mahasiswa baru lumayan cukup banyak ya. Kalau nggak salah 20 untuk yang angkatan 2020 itu kurikulumnya itu adalah mengambil SKS-nya itu ada 22 kalau nggak salah ya, 22 23 ya. Kurikulum berubah terus ya, yang dulu 19 dan sekarang terakhir sih kalau nggak salah itu 22 ya SKS. Nah cukup banyak ya, ya. Jadi kalian harus bisa membagi waktu, ya, kapan itu kalau dengan misalnya 4 mata kuliah aja, kemudian itu daring, misalnya sehari itu 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah, bisa dibayangkan berapa jam tuh dari satu mata kuliah 2,5 jam, ya. Misalnya dari jam 8 sampai jam setengah 11, terus nanti jam 11 mulai lagi sampai jam berapa tuh? Jam setengah 1 ya, jam 1 ya, setengah 2 ya. Kemudian nanti jam 2 mulai lagi gitu kan. Nah bisa dibayangkan nggak seperti itu? Jadi kalian harus pandai-pandai memanage waktu, ya. Kapan kemudian kalian
keterampilan belajar mandiri ya, itu sangat penting ya. Jadi kalian nggak bisa ketemu dengan teman, kalau teman-teman kan bisa tanya, bisa apa gitu, ini enggak gitu ya. Jadi itu tadi ya, jadi ST, kemudian R itu adalah rest ya. Jadi kita butuh waktu untuk slow down atau juga ya pokoknya kita perlu waktu untuk jangan terlalu speeding up gitu ya, belajar terus ya. Kemudian gak ada waktu untuk relaksasi ya, rekreasi atau apa kayak nonton film di Netflix atau apa gitu kan. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita juga mesti slow down juga dan jangan speeding up terus gitu ya. Memang tuntutannya memang tinggi untuk mahasiswa baru ya. Jadi memang kalau tidak salah itu di BKN itu Mbak Wiwit, BKN UI itu sudah kewalahan juga menerima konseling mahasiswa baru ya. Mereka juga apalagi mungkin sekarang dengan dari jangan-jangan itu mereka juga butuh konseling banyak tuh gitu ya. Nah jadi itu ya, jadi kemudian harus ini ya ada waktu-waktunya, kemudian kita harus slow down sedikit gitu ya. Oke, saya kemarin udah sehari itu 3 mata kuliah, dimana kemudian saya harus punya waktu untuk diri sendiri ya, belajar untuk menyayangi diri sendiri ya dalam situasi sekarang, menyayangi diri sendiri dan kemudian juga harus bisa memperhatikan aspek kesehatan ya pada diri kita sendiri dan baru kemudian orang lain, karena ini kan COVID ini menular pada orang lain gitu ya. Jadi kalian juga harus bisa menjaga diri kalian sendiri, menyayangi diri kalian sendiri ya. Nah jadi itu ya, jadi rest itu tadi ya. Kemudian E itu adalah eating and exercise ya, berarti kalian harus harus juga jangan malas di olahraga, mentang-mentang di rumah terus. Saya bisa ngomong gitu, tapi saya sebenarnya juga nggak olahraga ya. Enggak, saya olahraga di rumah ya. Kalau keluar itu saya sangat membatasi ya, karena kalau saya jalan kaki pagi pakai masker dan harus pakai masker itu agak mengganggu saya, jadi agak susah. Jadi makan yang sehat, jangan makan Indomie terus ya. Kalau di rumah makan di rumah Indomie terus, malas keluar, yang bisa gampang dimasak makannya Indomie aja. Jadi eating and exercise ya. Terus yang 2S lainnya itu adalah self talk. Jadi mencoba untuk menerima kondisi pandemi ini secara ikhlas ya. Kemudian apa sih manfaatnya pandemi ini untuk diri saya sendiri, apa sih maknanya gitu ya. Jangan-jangan saya ini adalah orang yang kurang memperhatikan diri saya sendiri, dan itu yang saya kira perlu ada referensi pada diri kita sendiri gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah sebetulnya S itu adalah social support ya. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa kita udah jenuh sekali dengan PJJ, di rumah gue, bagian gue konflik terus, berantem terus ya, gak bisa belajar saya gitu kan. Saya bisa belajar gitu, saya mau konsentrasi gitu. Kalau kemudian suasana di lingkungan rumahnya itu juga sangat tidak kondusif gitu ya, tidak kondusif untuk mereka belajar gitu ya. Ada yang ini bukan dari ya, yang lurin aja juga begitu ya. Jadi mereka mahasiswa yang sudah punya masalah di dalam keluarga gitu, yang masalah-masalah yang sangat berat itu, mereka mencari kemudian itu keluar rumah itu adalah salah satu cara untuk mereka mengatasi stres mereka gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita perlu ada orang lain, kan kita perlu sosial. Jadi kita harus bisa mencari siapa sih sumber bantuan, siapa teman dekat bisa ya. Tapi kalau dengan kita curhat sama teman dekat, jangan kemudian teman dekatnya ini kemudian ember, oh si baru cerita ini dia begini gitu ya. Jangan ya, kita perlu bisa untuk empati dengan teman yang kita curhat ini. Kemudian dengan siapa lagi? Barangkali tetangga bisa aja juga, kalau kita punya tetangga yang baik ya, kemudian kita bisa juga curhat dengan mereka, kenapa enggak gitu ya, kita bisa curhat dengan mereka ya. Situasi pandemi ini memang sangat menekan buat semua orang gitu ya. Kemudian siapa lagi? Misalnya dosen juga bisa, atau tenaga profesional juga bisa, konselor. Ada konselor di BKN
UI, ada konseling di BKM Fisip juga ya. BKM Fisip juga punya badan konseling mahasiswa ya di level Fisip. Tapi kalau di level Fisip itu sifatnya lebih pertolongan pertama. Kalau misalnya kasusnya sudah cukup berat, karena sebetulnya di BKM Fisip itu kan yang mengelola dosen-dosen jurusan ilmu kesehatan sosial ya. Jadi memang ada tugas-tugas lain. Tapi kalau BKM itu memang tugasnya adalah memberikan konseling penuh kepada mahasiswa. Jadi kita BKM Fisip itu adalah pertolongan pertamanya. Ya, jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang kira-kira harus merujuk ke BKM itu kita akan rujuk. Tapi kalau kita bisa tangani tidak terlalu berat, itu bisa kita tangani sendiri gitu ya. Jadi itu yang terakhir ya. Jadi mencari bantuan ya. Jadi jangan kalau kalian memiliki masalah, jangan kemudian kalian itu simpan sendiri. Kalian kalau apalagi dalam situasi pandemi ini ya, kalau kalian sedang jenuh, oke, ngobrol deh dengan siapa, dengan teman atau apa, atau barangkali juga bisa melihat apa tadi saya bilang, nonton film-film yang mungkin di YouTube dan lain sebagainya ya. Gitu. Tapi yang pentingnya adalah kurangi apa ya, informasi yang berkaitan dengan COVID juga, itu juga agak membuat kita stres juga ya. Jadi saya kira itu juga harus kita perlu memilah-milah mana informasi yang kita perlu dengar gitu ya tentang COVID, mana yang enggak, karena itu kalau kita terus-menerus terpapar dengan informasi tentang COVID itu juga akan membuat kita lebih stres lagi ya. Jadi sekali lagi tadi kalau kita yang bisa dilakukan adalah kalau kita ingin menjaga mental kita untuk kita bisa meminimalisir stres kita, itu adalah tadi bersahabat dengan stres tadi, singkatan tadi STRESS tadi gitu ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iris, menarik banget mengenai singkatan stres ini, karena saya pribadi itu baru pertama kali dengar gitu singkatan stres ini, ternyata sangat membuka pikiran saya untuk lebih menerima adanya kondisi dari pandemi ini. Mungkin nanti reviewnya di akhir aja. Sekarang mungkin kita dengerin dulu dari Mbak Iris. Silakan. Baik, menarik sekali Mbak Iris tentang penjelasannya, cukup sangat jelas. Sehingga jadinya mungkin saya menambahkan sedikit aja sih. Saya lihat kondisi mahasiswa. Sebenarnya mungkin problemsnya walaupun memang bukan PJJ, ada juga problem yang sama nih. Tapi kalau PJJ mungkin nantinya akan lebih berat ya, karena keadaannya memang menuntut mahasiswa untuk berdiri diri, terus harus adapt dengan proses belajar yang baru gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat, saya mungkin sedikit merangkum bahwa terkadang mahasiswa ini punya 3 problem. 1 adalah tidak antusias, 2 adalah cemas, dan 3 adalah malas ya. Nah, tidak antusias ini maksudnya bagaimana? Jadi di awal itu mereka memang tidak terlalu engage di dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu belajar apa segala macam, sehingga jadinya nggak punya target gitu. Nah, keadaan inilah yang membuat jadinya ketika mahasiswa mengalami masalah, atau teman-teman nanti mengalami masalah, akan sulit untuk bangkit karena dari awal pun titik tolaknya sudah tidak antusias gitu, atau kurang antusias. Nah, dalam hal ini mungkin yang bisa disarankan adalah bagaimana kalian bisa memaknai proses belajar yang kalian lakukan gitu ya Mbak ya. Jadi maksudnya dalam artian nih, sekarang teman-teman ini baru nih fresh masuk ke sini gitu. Boleh nggak kiranya kalian mencoba untuk merefleksikan diri apa sebenarnya tujuan ketika kalian memilih jurusan ini gitu. Misalnya target profesi, lulus mau jadi apa segala macam, sehingga bisa mulai punya gambaran bahwa nantinya ketika kalian menempuh pendidikan ini akan ada tujuan yang hendak dicapai. Nah, salah satunya langkahnya adalah dengan berkuliah ya. Nah, ketika itu sudah ada, kita akan coba susun, oke, kalau begitu saya harus cari tahu proses belajar apa yang digunakan buat saya misalnya. Ini sudah mulai nih muncul beberapa mata kuliah, sehingga jadinya antusiasme di awal itu sudah terbangun. Kalau misalnya boleh mengutip beberapa ahli pendidikan gitu ya, dikatakan bahwa ketika kita bisa memaknai proses belajar, sebenarnya proses belajar itu menjadi sangat menyenangkan karena kita mengalami apa yang disebut dengan experiential learning. Jadi kita proses belajar di sana, kita tahu apa yang kita cari, kita mencoba untuk mencari tahu hal tersebut dan merasakan kepuasan dibandingkan dari awal sudah nggak tahu mau nyari apa, gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin menegaskan juga yang sudah dikemukakan oleh Mbak Wiwis bahwa harus ada juga target yang harus kita capai gitu ya. Jadi dalam artian mungkin nggak harus target yang sangat spesifik dulu, karena kita juga belajar buat target. Jadi dari awal mungkin ya nggak perlu yang sangat spesifik, pelan-pelan sedikit demi sedikit boleh. Mungkin yang general
general dulu boleh, terus berikutnya nanti dipecah ke spesifik semester gitu ya bisa. Atau misalnya per mata kuliah itu juga boleh. Jadi intinya adalah kita mencoba untuk mencari tahu kebermaknaan dari proses belajar yang kita lakukan. Nah, jadi satu itu ada targetnya. Nah, kalau saran saya, kalau kalian boleh atau mau untuk mulai membuat target yang lebih spesifik, bisa juga menggunakan SMART methods itu ya, specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Mungkin kalian tuh bisa browsing caranya seperti apa. Oke. Lalu yang berikutnya adalah tadi cemas ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu juga merasakan kecemasan sehingga kecemasan itu membuat mereka itu menjadi tidak optimal di dalam proses belajar ya. Nah, kecemasannya bisa macam-macam sebenarnya. Pertama adalah bisa jadi mereka itu tidak mengetahui potensi yang mereka miliki sehingga mereka merasa kurang terus. Ya, jadi karena masuk nih di lingkungan yang mungkin bisa dikatakan, wah teman-teman saya pintar-pintar semua mbak gitu ya. Jadi saya cemas terus karena saya merasa saya nggak bisa terus gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul seperti itu gitu mungkin yang harus refleksikan kepada diri sendiri. Apakah betul seperti itu? Apakah kita nggak punya kemampuan yang lain? Ingat lagi ke masalah kesehatan mental yang pertama, mengetahui dulu potensi kita ya. Jadi potensi yang kita miliki itu apa? Apakah kita betul-betul tidak ada kelebihannya? Saya nggak yakin bahwa kita semua sebenarnya muncul sebagai individu yang unik. Kalau kita boleh pakai term individual differences ya, keunikan individu itu ada memang setiap kita. Jadi dalam artian ini karena saya relate-nya ke ini fenomena yang sekarang. Jadi comparison atau perbandingan antara satu orang dengan orang lain, kita lihat orang lain terus lebih terus di antara kita dan kita menjadi merasa rendah diri terus, itu terjadi. Sekali lagi itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah comparison itu boleh atau enggak gitu kan ya? Karena kalau misalnya comparison itu terjadi terus, kok saya jadi merasa rendah diri terus gitu. Nah, pertanyaannya adalah comparison itu mungkin bisa dibutuhkan kalau ternyata comparison itu membuat kita menjadi lebih maju dan targetnya adalah diri sendiri gitu ya. Yang terjadi sekarang adalah targetnya orang lain. Ketika orang lain lebih tinggi, kita coba ngejar ke orang lain tersebut. Orang lain lebih tinggi lagi, ngejar lagi. Padahal ya sebenarnya mungkin potensi kita bukan di sana gitu. Jadi mungkin itu yang perlu dikemukakan, direfleksikan juga. Bahwa ketika kalian merasa cemas itu muncul dari perasaan rendah diri kalian. Yang perlu direfleksikan adalah betulkah saya tidak bisa? Gitu. Karena itu yang membuat jadinya terkadang banyak teman-teman yang jadinya berkutat dengan kecemasannya dan tidak tadi yang tidak problem fokus jadinya. Jadi emosi fokus terus, tapi nggak solve juga karena nggak tahu sebenarnya permasalahannya apa, gitu ya. Jadi itu. Terus yang kedua, kalau ada problem muncul ke kita, terus kita merasa tidak nyaman, apa yang harus dilakukan ya? Yang terjadi biasanya adalah kita itu karena ada comparison dan kita pengen supaya terlihat strong terus di antara teman-teman kita itu ignoring perasaan itu. Jadi ketika masalah muncul terus berikutnya, aduh rasanya nggak enak, enggak, saya kuat kok, saya bisa gitu. Tapi sebenarnya nggak kuat-kuat amat, sehingga jadinya ketika masalah itu muncul lagi, dia nggak punya pemecahan masalah terkait masalah tersebut. Nah, ini yang mungkin perlu dilihat adalah ketika ada sebuah masalah, lalu masalah itu memunculkan emosi yang bisa jadi tidak menyenangkan ya mungkin ya Mbak Wiwis ya. Yang perlu kita lihat adalah apakah kita aware bahwa ada emosi itu. Terkadang kita nggak aware. Jadi ada masalah terus rasanya nggak enak, kita ignoring aja. Gitu ya. Terjadi harus kita aware, kita sadar bahwa ada masalah itu, ada perasaan itu. Dan yang kedua, kita accept bahwa oh iya rasanya nggak enak. Ketika kita accept ini, kita akan mulai mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita. Kenapa ya rasanya nggak enak? Bagaimana ya caranya supaya bisa mengatasi masalah itu? Kalau misalnya dari awal sudah ignoring, ya berarti pertanyaan itu nggak akan bisa muncul gitu ya Pak ya. Karena enggak, saya kuat kok. Ya udah, stop sampai situ, nggak akan ada penjelasannya. Tapi kalau kita tahu bahwa oh iya ternyata masalah ini membuat saya nggak nyaman. Oke, berikutnya tanpa menjudge diri kita lihat, oke, perasaan tidak nyaman. Kenapa ya waktu itu masalahnya tidak nyaman muncul? Apa yang terjadi dan lain sebagainya itu bisa memunculkan proses berpikir kita. Itu yang perlu untuk dilakukan. Nah, terus berikutnya juga gini. Ketika kita tahu bahwa ada kekurangan masalah cemas tadi, yang perlu dilakukan juga adalah jangan kalian terlarut pada keadaan. Kalau tadi kan accept ya, saya emang gini, saya emang orangnya gini mbak, saya emang gini. Terus jadi
mengasihani diri sendiri. Pertanyaannya, betul nggak seperti itu? Jadi ketika aware, jadi malah mengasihani diri sendiri dan membebani diri kalian dengan problem-problem bahwa saya ini orang yang rendah diri gitu misalnya. Nah pertanyaannya tidak seperti itu. Yang perlu kalian lakukan adalah, mungkin bahasanya saya pinjam dari Kristen Neff, namanya self compassion. Bagaimana kita memberikan compassion atau welas asih pada diri kita sendiri. Salah satunya adalah seperti tadi. Misalnya kalau kita merasa diri kita punya kekurangan, kita acknowledge kekurangan diri kita itu, tapi juga kita berpikir bahwa setiap orang itu sebenarnya punya kekurangan dan kelebihan, gitu. Sehingga jadinya kita nggak larut pada kekurangan kita sendiri. Terus yang kedua adalah masalah biasanya juga. Ketika tahu masalah, orang-orang berpikir bahwa cuma saya aja yang punya masalah ini, orang lain enggak, saya emang yang paling terpuruk. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, yang perlu kita kemukakan di sini atau kita perlu tempelkan di dalam kepala kita adalah sebenarnya permasalahan yang kita alami itu terkadang juga dialami oleh banyak orang. Sehingga kita nggak sendiri. Kita tuh share pengalaman yang sama. Nah, dengan kita berpikir seperti itu sebenarnya membuat kita jadi lebih kuat untuk bisa menghadapi masalah tersebut. Contoh sederhananya deh, karena ini jadi masalah juga di beberapa keadaan, khususnya untuk semester 1. Teman-teman kan dulu mungkin SMA bukunya kebanyakan, ya saya nggak tahu, saya mengkonklusi saja di sini. Kebanyakan bukunya berbahasa Indonesia, textbooknya bukan bahasa Inggris gitu ya. Masuk ke sini kaget, gitu ya. Saya udah bilang kaget nih, saya bikin aja ya Pak ekstrim ya, kaget bahwa bukunya textbook berbahasa Inggris ya. Jadi dalam artian mungkin dari awal ada adaptasi yang lebih gitu ya. Nah dalam hal ini ada beberapa teman-teman mungkin rekan-rekan yang merasa kok saya kayaknya cuma saya aja yang nggak ngerti nih bahasa Inggris gitu ya, sehingga jadinya dia terlalu overwhelmed, terlalu merasa cemas, dia depresi, narik diri, sehingga jadinya dia nggak mau berinteraksi dengan teman-temannya pada saat diskusi gitu. Nah dia merasa bahwa ini masalahnya dia sendiri, padahal sebenarnya belum tentu loh. Teman-teman yang lain juga mungkin ada masalah yang seperti itu, tapi kan kita nggak tahu. Emang orang lain bilang gini, saya juga punya masalah nih gitu, dan buku textbook kan nggak ada yang begitu ya. Jadi di accept, di embrace, diterima, lalu berikutnya nanti muncul, oke, saya begini. Semua orang punya kelebihan, punya kekurangan, tapi berikutnya saya mau berkembang. Apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Jadi harus di accept dulu. Kalau nggak di accept sulit untuk kita bisa maju. Dan yang terakhir adalah tadi apa? Malas ya. Nah malas ini menarik. Teman-teman yang mahasiswa saya nggak tahu pernah nggak merasakan malas? Oh enggak, hebat, saya nggak pernah merasa malas ya. Oke. Pernah merasa malas. Misalnya ada kemalasan atau motivasinya turun lah. Kita bahasanya mungkin pakainya demotivasi misalnya. Yang terjadi bisa jadi malas itu bukan karena cuman kita emang nggak mau mengerjakan saja, tapi terkadang muncul bisa jadi karena rasa cemas tadi. Rasa cemas yang berlebihan membuat kita jadinya malas melakukan itu karena kita merasa nggak mampu gitu. Jadi dalam artian di sini mungkin yang mau saya sampaikan adalah ketika rasa malas itu muncul, pertanyaannya adalah kenapa saya malas? Apakah rasa malas itu muncul karena memang saya malas saja nggak mau mengerjakan, saya nggak konsisten dengan jadwal saya, atau ada hal lain? Apakah rasa malas saya ditimbulkan oleh rasa cemas yang tadi, atau rasa malas saya ditimbulkan oleh rasa yang tidak antusias tadi gitu ya? Jadi nanti kalau teman-teman merasa cemas, coba berhenti dulu sejenak, lihat dulu kenapa saya malas gitu ya, terus berikutnya mencoba untuk merefleksikan rasa malas saya kenapa ya? Karena yang saya ketahui dari beberapa penelitian adalah orang-orang yang prokrastinasi itu nggak semuanya memang disorganized. Ada beberapa yang karena memang dia cemas untuk mengerjakan tugas itu, dia mengundurkan sampai belakang sehingga dia proses gitu. Jadi karena dia merasa nggak mampu, dia merasa dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu untuk dilihat. Jadi dalam artian di sini mesti aware sih sama diri sendiri. Kalau udah muncul yang rasa itu, apa yang harus dilakukan ya? Gitu. Karena sebenarnya kan ketika kalian mengambil peran kalian sebagai mahasiswa gitu ya Mbak Wis ya, ada tanggung jawab juga di sini. Tanggung jawabnya adalah belajar di sini. Nah, belajar itu berarti kan kita harus menyusun juga langkah-langkah konkret apa yang harus bisa kita lakukan untuk bisa survive di dalam perkuliahan gitu ya. Jadi ketika lulus nih masuk ke universitas bukan berarti wah saya senang gitu ya. Ya betul senang, tapi berikutnya ada tanggung jawab di sana yang harus diemban, yang dalam artian di sini kalian harus lebih mandiri dalam belajar. Nah itu juga yang harus direfleksikan gitu ya. Kira-kira seperti itu mungkin nggak? Sebenarnya termasuk juga sangat-sangat mengungkap pikiran kita semua ya pastinya gitu. Dari sini juga saya sangat belajar bahwa mempertanyakan atau bertanya kepada diri sendiri itu sangat penting ya, sangat perlu gitu untuk diri kita sendiri gitu, mau orang lain.
Nah, sebenarnya dari penjelasan Dawin dan Dawin tadi jadi muncul satu pertanyaan yang menurut saya menarik gitu. Apalagi tadi sempat dibahas mengenai gimana kita merasakan kok kita doang ya yang merasa yang seperti ini, kok kita doang yang susah gitu. Nah, pasti banyak dari kita yang akhirnya curhat ke orang lain gitu, entah itu orang terdekat mereka seperti teman atau orang tua gitu. Sebenarnya bagaimana sih Mbak cara kita merespon dengan baik tanpa ada rasa judgmental? Karena terkadang kita merasa bahwa masalah dia nggak seperti masalah kita, karena kita merasa masalah itu paling berat gitu dong, ya kan? Pasti kita merasa judgmental gitu, jadi kayak masalah lo tuh nggak seberat gue, masih mending gue bisa kayak gini, sementara gue bisa gini. Nah, itu sebenarnya gimana sih Mbak cara kita merespon sebagai teman yang baik gitu untuk tetap menjaga motivasi dari teman kita sendiri gitu, karena kan kita juga nggak mau dong jadi orang yang toksik gitu, jadi orang yang membawa emosi negatif kepada orang lain gitu. Sekarang mungkin dari Bawi dulu. Oke. Jadi saya klarifikasi ya. Jadi saya temannya Mbak Ratu nih ya. Iya. Terus berikutnya Mbak Ratu cerita ke saya gitu ya. Terus habis itu bagaimana caranya supaya saya bisa objektif untuk melihat permasalahan Mbak Ratu tanpa menjudge ya. Oke. Mungkin pertama yang bisa dilakukan adalah melihat relasi hubungan ini, hubungan pertemanannya. Berartikah teman kalian untuk kalian? Kalau berarti apapun yang akan diungkapkan itu sesuatu yang penting, ya. Jadi sesuatu yang penting dalam artian jangan dijudge dulu gitu, dikeluarkan saja. Terus kedua, masalah itu kalau buat saya pribadi ya, ini masalahnya kecil, sederhana, belum tentu loh. Karena masalah yang sederhana yang kita anggap sederhana itu bisa menjadi masalah yang besar untuk orang karena persepsi berbeda untuk melihat masalah tersebut. Jadi mungkin yang perlu kita sadari bahwa ketika seseorang ngobrol ke kita ya, atau mengajak kita ngobrol, itu pertama yang harus kita sadari adalah kita merasa senang sebenarnya. Kenapa? Karena pertama teman kalian percaya sama kalian, gitu satu. Kedua, kalian bisa menjadi orang yang bisa membantu teman kalian. Gitu. Ketiga, ketika teman kalian mau untuk mengungkapkan masalahnya kepada kalian, berarti itu matters kalau buat saya. Karena nggak semua orang loh mau mengemukakan masalahnya. Jadi dalam artian ketika seseorang mau cerita, itu step yang besar buat dia. Nggak semua orang bisa menceritakan. Jadi buat saya itu penting. Lalu berikutnya yang keempat, kenapa perlu judgmental? Kenapa perlu membandingkan? Sekali lagi comparison. Bahwa itu adalah hal yang sederhana buat kita, belum tentu itu adalah hal yang sederhana untuk orang tersebut. Sehingga jadinya kita perlu melihat perspektif kita atau mengubah perspektif kita menjadi perspektif orang tersebut. Karena ketika kita masuk dalam, kalau bahasanya put ourselves in gitu Mbak Wiwis. Jadi kalau kita menempatkan diri kita pada sepatu orang lain dan gitu ya, kita mungkin bisa melihat ini sebagai perspektif yang berbeda gitu. Nah jadinya jangan judgmental dulu gitu. Terus berikutnya juga lagi gini, perlunya apa kita menilai judgment seperti itu? Jadi permasalahan lu lebih kecil dibanding gue gitu. Apa perlunya kita mengemukakan itu? Kalau misalnya itu membuat orang lain sakit, sehingga jadinya empati di sana diperlukan. Bagaimana kita mampu memposisikan diri kita di posisi orang lain tersebut, melihat keadaannya, itu menjadi sederhana. Kalau misalnya kita lihat gini, contoh aja ya, gue tuh nggak bisa operasiin laptop gitu misalnya. Buat kita ya emang sepele gitu ya. Tapi kalau kita melihat posisi dia, ternyata dia nggak pernah punya laptop sebelumnya, dia nggak pernah memegang laptop, nggak pernah pegang laptop, atau pernah pegang laptop mungkin sekali dua kali saja. Sebenarnya itu jadi masalah yang besar buat dia. Dalam hal ini ketika dia ngomong itu kepada kita sebagai teman, bayangkan perasaannya. Ada rasa minder kan? Tadi dia berani ngomongnya. Jadi dalam arti itu bahkan big deal buat dia gitu. Yang itu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, bahwa posisi mereka atau posisi teman kita belum tentu sama seperti kita. Jadi kalau buat kita mengoperasikan komputer atau laptop itu gampang, buat dia mungkin tidak, karena posisinya tidak. Sama juga dengan susah nih saya masak, nggak pernah megang apapun gitu ya. Buat orang itu mungkin piece of cake karena biasa masak, misalnya seperti itu. Mungkin cukup menjawab berarti. Oke. Ya, terima kasih Mbak Wiwi. Mungkin dari Mbak Wiwi Ya, saya tambahkan sedikit saja tadi. Ya, menambahkan tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Wiwit ya, saya hanya tadi keterampilan kita berempati itu tadi ya. Dan saya kira
mahasiswa yang dari KSOS itu harus sangat mengerti tentang dari konsep non-judgmental dalam kita membantu orang lain gitu ya. Nah jadi itu memang prinsip itu di dalam pekerjaan sosial itu menjadi sangat penting ya, non-judgmental, dan bagaimana kita kemudian berempati tadi sudah dijelaskan. Cuma satu yang mau saya tambahkan adalah mendengar secara aktif ya, active listening ya. Kalau misalnya ada yang tadi Pak Sawi sudah menjelaskan bahwa kalau ada teman yang curhat ke kita ya, itu sesuatu yang pertama itu adalah keberanian dia untuk curhat kepada kita, kemudian dia menaruh kepercayaan pada kita. Nah justru itu kepercayaan itu yang kemudian tidak boleh kita sepelekan gitu ya. Nah jadi mendengar aktif, jadi dengerin aja dulu deh, jangan terlalu banyak sih emang begitu nih, begini gitu kan. Jangan terlalu terburu-buru memberikan tadi yang sudah disebutkan sama Wawi tadi, memberikan penilaian berdasarkan perspektif kita gitu ya. Kita harus coba lihat dari perspektifnya si teman kita dulu gitu ya. Jadi mendengar secara aktif. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu memberikan komentar, kita dengerin aja ya, dengerin aja apa yang dia sampaikan. Kemudian itu mendengarkan aja untuk ketika teman kita curhat kemudian kita mendengarkan itu sudah menjadi salah satu release tension buat si yang itu cerita tadi ya. Oh didengerin tuh gitu ya, dia dengerin, dia nggak nyela, nggak menyela ketika dia sedang menceritakan gitu ya. Kita menahan diri dulu deh ya, jangan kita langsung memberikan suatu penilaian gitu. Dengerin aja dulu ya, active listening gitu ya. Tapi active listening nggak berarti kemudian kita diem aja, enggak ya. Kita juga harus memberikan respons yang sifatnya yang positif ya terhadap orang yang sedang curhat ke kita itu gitu. Jadi memang membutuhkan keterampilan itu. Jadi saya kira active listening, kemudian berempati, melihat perspektifnya dari si teman kita itu ya, sehingga kita bisa mencoba mencarikan paling tidak dan jangan sekali-sekali berpikir bahwa kita itu kalau kita yang dicurhatin dari teman kita yang paling tahu ya, dan jangan menjadi itu beban. Saya nggak bisa membantu teman saya nih gitu, nanti malah justru kita yang menjadi masalah gitu ya. Jadi kita coba gali dulu ya seperti apa. Nah ini apalagi dengan daring yang Mbak Wiwit akan lebih sulit gitu ya. Atau kan dengan video call, kalau misalnya pakai chatting juga, bahasa chatting itu kan juga kita punya interpretasi yang berbeda gitu kalau kita pakai bahasa chatting gitu kan, dengan text messages gitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin perlu video call dengan itu ya. Boleh nggak perlu video call? Aku nggak maunya text messages aja deh, chatting gitu ya. Nah tapi itu penting kalau kita bisa melihat langsung video call gitu dengan teman kita yang sedang itu. Kita bisa lihat mengamati aspek verbalnya ya, gesturnya dia seperti apa kita gitu dan seperti apa gitu. Dan ini mungkin Mbak Wit yang punya pengalaman kalau counseling dengan daring ya. Saya sih nggak kemarin itu tidak terlalu banyak punya pengalaman ya. Dan itu apalagi kalau misalnya mahasiswa ya. Jadi saya pikir mendengarkan dulu itu saya pikir yang mendengarkan secara aktif yang baik ya, enak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Wiwit dan Mbak Wiwis yang telah menjawab pertanyaan dan menjelaskan semuanya dengan sangat jelas ya. Sampai saat ini saya sangat terbuka gitu. Sampai saat ini saya sangat semakin memiliki motivasi untuk lebih bisa menerima dan beradaptasi di masa pandemi ini gitu. Terutama mungkin yang akan saya lanjut sedikit itu tadi Mbak Wiwit sempat membahas mengenai sebenarnya apa sih yang membuat kita jadi burn out, malas, dan akhirnya menunda apa yang seharusnya kita kerjakan di masa pandemi ini gitu. Itu lebih kayak sebenarnya kita lebih merasakan kurang antusias karena kita sebenarnya nggak punya target gitu. Dan bahkan kita ujung-ujungnya malah melakukan perbandingan atau comparison kepada orang lain gitu. Dan itu sebenarnya bisa menjadi positif maupun negatif. Positifnya apabila kita melakukan perbandingan dengan menjadikan diri kita sebagai targetnya gitu, bukan orang lain yang menjadi target kita gitu. Ketika kita menjadikan orang lain sebagai target kita akan merasakan emosi negatif itu. Kita akan hanya fokus kepada rasa iri, rasa dengki, dan akhirnya pasrah dan membuat kita jadi malas untuk melakukan apa-apa karena kita tidak bisa mencapai target orang lain tersebut gitu. Lalu juga tadi Mbak Wiwit sempat membahas mengenai gimana cara kita menanggapinya itu. Kita harus aktif listening dan berempati juga. Jadi sebagai orang yang dipercaya gitu, tadi Mbak Wiwit dan Mbak Wiwit sudah menjelaskan bahwa kita dicurhatin sama teman itu karena kita dipercaya gitu. Artinya kita memiliki rasa spesial
juga gitu kan untuk mudah mengejar seperti itu. Karena memang sejatinya kita untuk bisa terbuka sama orang lain kan nggak mudah. Jadi selanjutnya mungkin ada sedikit closing statement yang bisa disampaikan oleh Mbak Luis dan Bu Lid sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini. Silakan mungkin dari Mbak Luis. Baik, bagi mahasiswa angkatan 2020, mahasiswa yang sangat spesial, selamat menjalani perkuliahan ya dengan PJJ yang banyak sekali perlu tantangan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, jangan lupa, pokoknya nggak boleh lupa bahagia dan tetap berdoa ya, itu aja. Terima kasih. Baik, sekali lagi selamat untuk teman-teman yang sudah masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Selamat bergabung dengan keluarga besar Universitas Indonesia, ILJK. Ya, selamat sekali lagi. Tantangan menunggu di depan, tapi kami percaya kalian mampu, karena kalian mampu mengatasi rintangan di awal masuk ke sini, berarti mampu juga untuk mengatasi rintangan-rintangan berikutnya ya. Tetap optimis, lalu tetap optimis, punya target, antusias dalam belajar ya, dan mungkin yang tidak lupa dan tidak kalah pentingnya adalah aware terhadap diri kalian sendiri. Kalau kalian butuh bantuan, silakan cari orang terdekat kalian, bisa teman, orang tua gitu ya. Lalu kalau misalnya butuh bantuan yang bisa, kita punya klinik-klinik yang ada di fakultas ya, BKM misalnya, Fakultas Psikologi UI juga punya klinik terpadunya. Silakan kalau teman-teman memang membutuhkan ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin saya mau sedikit memberikan informasi mungkin ya Mbak, dalam artian gini, kadang-kadang banyak orang yang nggak mau untuk ketemu dengan psikolog karena takut ya ada stigma negatif terkait dengan datang ke psikolog berarti dia sakit yang seperti apa gitu. Bayangkan saja seperti ini, kesehatan mental kita kan diperlukan ya, dalam artian untuk bisa membuat kita beraktivitas dengan lebih baik. Jadi dalam artian sebenarnya ketika kita datang ke psikolog, ketika kita datang ke psikolog itu sebenarnya mungkin kalau kita bisa bandingkan sama halnya seperti kita datang ke dokter ketika kita sakit. Tapi sakitnya kalau ke dokter secara fisik, kalau yang ini mungkin secara psikologis gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke psikolog untuk bisa mengemukakan permasalahan-permasalahan kalian gitu. Tenang kok, psikolog-psikolog itu baik-baik gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya. Terus berikutnya untuk tadi saya melanjutkan ya, tadi Mbak Ratu, ketika kalian menjadi teman untuk teman kalian untuk bercerita, silakan dengarkan. Tapi berikutnya gini, yang perlu diingat juga, kalau misalnya teman kalian sudah membutuhkan bantuan yang lebih, mungkin bisa juga ditemani teman kalian untuk mendatangi profesional. Dalam hal ini bisa ke konselor ya, bisa ke psikolog dan lain sebagainya. Karena mungkin saja kita juga punya kapasitas untuk membantu teman kita, gitu ya. Kalau misalnya kapasitas itu ternyata sudah belum sampai di sana, kita bisa menemani teman kita untuk bisa mendatangi biro-biro tersebut. Gitu kira-kira. Ya kita nggak perlu malu ya Mbak. Nah sekarang juga semua orang sih udah sadar tentang kesehatan mental itu penting. Betul. Kalau saya boleh menarik satu kata dari masing-masing narasumber kita pada hari ini, saya sangat tertarik dengan memaknai proses belajar dan juga bersahabat dengan kondisi kita pada saat ini. Karena menurut saya itu dua hal mungkin dasar dari kita untuk bisa melakukan langkah-langkah yang ada gitu. Dengan adanya closing statement dari narasumber kita pada hari ini, maka selesai sudah bagaimana cara kita untuk mengatasi atau menghadapi apa yang kita hadapi sama-sama pada bulan ini atau pada kondisi saat ini. Terima kasih kepada Mbak Wiwi dan Mbak Wiwi yang telah meluangkan waktunya dan telah memberikan kita banyak pelajaran. Semoga dapat bermanfaat tentunya buat saya sendiri, buat kita semua yang sudah nonton mungkin video ini yang akan di-upload nanti. Terima kasih juga perhatian dan kerjasamanya semua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.